Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan melanjutkan video aku yang kemarin terakhir aku upload, yaitu tentang usaha-usaha yang aku lakukan selama program hamil. Dan menurut aku tuh kurang lengkap banget kalau nggak disertai juga dengan suplemen dan juga jamu atau vitamin apa aja yang aku konsumsi selama program hamil itu. Aku disclaimer dulu, kalau misalnya aku ngasih tahu obat ataupun vitamin yang aku konsumsi pada saat itu, tolong banget jangan kalian langsung ikuti ya, karena kondisi kita itu nggak sama dan belum tentu di aku cocok, di kalian juga cocok. Lebih baik kalau mau mengikuti, kalian tanya dulu ke dokter kandungan kalian masing-masing. Sebenarnya aku dulu tuh nggak pengen menyebut ini sebagai program hamil, karena memang niatnya awal itu bukan program hamil. Di sini aku tujuannya tuh hanya ingin merubah pola hidup menjadi lebih sehat dan ingin menurunkan berat badan. Untuk masalah hamil sebenarnya aku anggap sebagai bonus, bukannya nggak serius, bukannya nggak bersyukur kalau misalnya aku hamil, tapi menurunkan ekspektasi, jangan berharap lebih. Soalnya nanti kalau berharap lebih tuh dan enggak ngedapetin apa yang kita harapkan, nanti bakalan kecewa. Ke dokter udah pernah aku lakukan, seperti yang udah aku ceritakan di video sebelumnya, tapi belum ada hasil yang menurut aku tuh memuaskan dan seperti bukan jalannya aku gitu loh. Dan akhirnya aku stop ke dokter, aku lanjutkan dengan program hamilku dengan cara hidup sehat, mengubah pola hidup. Nah, jadi apa aja yang aku makan, apa aja yang aku konsumsi selama program hamil itu, yang pertama adalah clean eating. Clean eating ini pernah aku singgung dalam video sebelumnya, yaitu dimana aku tuh berusaha mengubah pola makan dan benar-benar menjaga apa yang masuk ke dalam tubuhku. Dengan pola makan yang berubah itu, tubuhku juga merespon dengan sangat baik. Tubuhku enggak jadi gampang letih, lesu, dan juga kerasanya tuh lebih ringan banget. BAB aku juga jadi semakin lebih lancar daripada biasanya. Nah, itu untuk cerita yang clean eating ya. Aku udah mendapatkan hasil yang cukup baik dari hasil clean eating itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu aku pernah mengonsumsi buah zuriat. Bagi pejuang garis 2 atau yang sedang promil, pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya buah zuriat. Ya, buah zuriat ini tuh terkenal banget di kalangan orang-orang yang sedang menjalani program hamil. Buahnya tuh warnanya coklat, terus dijual keras banget. Cara konsumsinya dengan cara direbus dan diminum airnya. Sebenarnya nggak boleh dikasih apapun, kayak manis kayak gitu. Cuman aku biasanya campur madu atau nggak gitu, biasanya gula merah. Aku nggak lama minum buah zuriat ini karena selain rasanya nggak enak, aku juga nggak telaten banget, kayak harus pecah-pecah si buahnya itu tuh yang keras banget dan aku nggak bisa ngelakuin itu sendiri. Dan juga rasanya yang menurut aku tuh nggak enak, dan dari situ ada kali beberapa bulan aku minum kayak nggak ada hasil apapun. Ya udah, aku stop sampai di situ. Yang ketiga yaitu ramuan JSR atau teh rimpang-rimpangan. Ramuan JSR ini dikenalkan oleh Dr. Zaidul Akbar dan juga sudah terkenal di kalangan orang-orang yang sedang diet dan juga sedang menjalani program hamil. Setiap pagi sebelum sarapan, yang pertama aku lakukan yaitu bikin teh rimpang-rimpangan atau ramuan JSR ini. Bahan-bahannya sih ya yang ada di rumah aja ya. Biasanya aku ada pakai kunyit, terus ada jahe, kapulaga, terus ada ketumbar, asam jawa, kadang gula merah, atau madu, terus jeruk nipis dan juga serai. Nggak semuanya aku pakai, cuman aku pakai yang biasanya ada stoknya di rumah. Kadang ya 4, kadang 3, kadang juga 2 aja. Yang selalu ada tuh biasanya jahe dan juga kunyit. Jadi sering banget aku bikin minuman dari jahe dan kunyit ini, aku rebus atau enggak gitu biasanya disedot aja langsung diminum. Efeknya di tubuh menurut aku sih kerasa, kayak di tubuh rasanya lebih nyaman, di perut juga rasanya lebih enak. Pokoknya tuh nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, cuman aku bisa merasakan perubahannya.
Yang keempat adalah suplemen vitamin E. Selain terkenal bagus untuk kulit, suplemen vitamin ini katanya juga baik untuk kesuburan. Entah benar atau salah, aku sih kayak pengen mencoba-coba aja dulu pada saat itu. Dan aku nyobanya itu pada saat itu si vitamin E merek Evere adalah sekitaran 1-2 bulanan. Namanya juga ikhtiar ya kan, perantara bisa datang dari mana saja. Yang kelima yaitu asam folat. Nah, pasangan dari vitamin E ini yaitu si asam folat ini. Katanya bagus, oke lah aku beli satu paket karena banyak banget yang jual suplemen vitamin kesuburan ini dalam satu paket. Kayak ada asam folat sama vitamin E gitu. Dan pada saat itu yang aku minum adalah merek Folavit. Merek Folavit ini termasuk yang harganya tuh terjangkau. Aku nggak lama sih minum kedua vitamin ini karena menurut aku sebagus apapun bahan kimia tuh pasti ada efek sampingnya, entah dalam jangka waktu panjang atau pendek. Setelah mikir kayak gitu, aku stop aja sampai situ. Lebih baik aku mendapatkan vitamin dari makanan yang aku makan, kayak sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Dia akan lebih aman dan juga tentunya lebih baik untuk tubuh aku. Yang keenam adalah susu persiapan hamil. Karena bingung tuh usaha apa lagi harus aku lakukan, ya udah aku nyoba minum susu persiapan kehamilan. Dan kebetulan saat itu yang aku coba itu merek Prenagen, karena kan yang paling terkenal dan paling banyak kita tahu itu merek Prenagen dari untuk susu kehamilan ini sendiri. Ya nggak ada alasan tertentu sih untuk milih susu ini, karena ya udah familiar aja sama susu Prenagen ini. Yang ketujuh yaitu metformin. Metformin ini sebenarnya untuk obat untuk yang menderita diabetes, karena PCOS itu biasanya karena ada gangguan hormon, dan salah satu hormon yang terganggu adalah hormon untuk mengatur gula darah. Nah, di situ aku mencoba untuk mengonsumsi metformin. Aku sebenarnya belum tahu sih benar-benar PCOS atau enggak, dan ada temanku yang kayak gitu, terus sama dokternya itu diresepkan metformin untuk melancarkan menstruasinya. Dan dengan keberanian yang ekstra banget, aku mikir berkali-kali banget, berhari-hari untuk mencoba ini. Akhirnya aku beranikan untuk minum metformin ini. Karena kebetulan di situ menstruasi aku nggak datang lagi, aku coba tuh minum metformin. Habis berapa tablet ya aku lupa. Di situ kemudian aku bisa head lagi. Ya udah sampai situ aja. Aku nggak mau minum metformin lagi tanpa resep dokter. Dan ya pokoknya nggak mau sih aku minum obat-obatan kimia kayak gitu ya. Jadi walaupun bulan selanjutnya head aku nggak datang, aku masih tetap nunggu, mencoba memperbaiki pola makan aku, pola hidup sehat aku tanpa mengonsumsi metformin dan obat-obatan lainnya lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah Nature's Way Vitex. Lagi-lagi aku mencoba mengonsumsi suplemen yang berasal dari tanaman, yaitu Vitex. Gak tahu ya aku bacanya Vitex atau Vitex atau apa, pokoknya tulisannya tuh Vitex. Vitex itu apa sih? Kalian cari aja di Google, di situ banyak banget informasi mengenai tanaman ini. Dan aku tuh mau mencoba ini karena menurut aku sifatnya lebih herbal, karena dia berasal dari tanaman. Walaupun di situ masih ada kandungan bahan-bahan kimianya ya. Aku tahu jenis suplemen ini dari grup pejuang garis 2 gitu yang sedang promil. Sebenarnya Vitex ini masih asing banget buat aku, tapi karena di situ ada yang bilang, beberapa orang lah yang bilang kayak dia headnya atau menstruasinya bisa teratur lagi setelah mengonsumsi Vitex. Oke, aku beranikan coba dan harganya menurut aku sih lumayan, hampir menyentuh angka 200 gitu. Aku lupa harganya tuh sekitar mendekati 200-an. Itu untuk yang merek Nature's Way ya, dan banyak banget merek-merek lain yang juga menjual suplemen dengan kandungan Vitex ini. Baru aku minum sekitar 10-20 butir mungkin. Ternyata aku udah ketahuan kalau aku tuh garis 2. Di situ aku nggak lanjut minum lagi, dan sisanya aku kasih ke temanku yang juga sedang berjuang untuk mendapatkan garis 2. Nah, itulah
8 cara, 8 vitamin atau obat dan juga jamu yang selama program hamil pernah aku konsumsi. Selama minum jamu dan obat-obatan itu tuh tetap diimbangi dengan olahraga dan juga pola makan yang baik. Aku nggak tahu ya mana yang membuat sampai akhirnya aku bisa berhasil hamil. Wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu. Semua karena kuasanya Allah. Di situ aku juga pasrah. Ya aku bilang, ya Allah, kalau memang Engkau izinkan memiliki anak, aku akan merawatnya dan juga berusaha menjaga sebaik mungkin. Tapi kalau memang belum, ya sudah ya Allah, aku pasrah. Aku seperti itu doanya. Tetap semangat untuk kalian yang sedang berjuang menjalani program hamil. Yakinlah pada Allah bahwa semua akan indah pada waktunya. Oke, untuk video selanjutnya aku akan bahas tentang amalan dan doa-doa apa yang aku lakukan selama program hamil itu. Makasih banget yang udah mau dengerin ceritaku dari awal sampai akhir, yang mungkin membosankan, banyak poinnya yang lari kemana-mana. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.